Halo, selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pagi hari ini aku akan menuju ke Magelang naik bus efisiensi rencananya. Tapi sebelum kita mulai perjalanannya, ini mumpung aku dapat hotel yang oke dan harganya murah sekali. Jadi kita lihat dulu ya hotelnya seperti apa. Jadi ini aku nginep di hotel namanya Apik Hotel by HK Group ya. Jadi ini hotel aku udah rekomendasikan sama temenku. Tahu nggak? Dengan kamar yang seperti ini, tebak harganya berapa? Ya, aku kasih waktu 3 detik. Oke, ini harganya cuma 300 ribuan aja per malam. Bahkan kata temenku, aku kan semalam tuh baru reservasi ya hotel ini. Kemarin sore baru reservasi hotel ini, dapat harga di 339 kalau nggak salah. Terus kata temanku, kemahalan, biasanya tuh 200 ribuan. Hah, 200 ribuan hotel seperti ini, bagus banget. Dan tahu nggak, aku ada di lantai 8. Dan ini hotel tuh ada di, ya tengah-tengah kota Semarang lah ini ya. Jadi Simpang 5 tuh kayak cuman, ya nggak sampai 1 kilometer lah dari sini. Kayaknya di sebelah sana deh, Simpang 5 tuh, yang ada gedung itu. Terus juga ini hotel, fasilitasnya ya seperti hotel 400-500 ribuan lah menurutku ya. Ini kasurnya sebesar ini, mohon maaf agak berantakan karena aku nggak pinter ngerapihin spray. Terus ada mejanya di kanan kiri, ya nakas. Terus di sini ada pemanas air, ada kopi dan juga teh, ada kursinya, ada mejanya. Terus ini ada kulkasnya, tuh, ya. Terus juga lantainya ini dia keramik tapi kayak kayu-kayu gitu. Terus tempat sampah di sini. Terus ada TV-nya dan ini udah Android TV dan ada cermin. Tuh, besar sekali cerminnya. Dan ini dia konsepnya kayak Japandi gitu ya. Terus di sini ada untuk tempat naruh baju dan juga celana. Ini ada untuk laundry-nya dan di bagian bawah ada brankasnya. Tuh. Kemudian ini untuk kamar mandinya. Kamar mandinya juga oke banget loh. Tuh, di sini wastafelnya. Ini ada dental kit, ada sabun seperti ini. Terus ada gelas untuk kumur-kumur, airnya juga bisa panas. Terus ini untuk klosetnya di sebelah sini dan untuk showernya di sebelah sini. Bagus banget kan? Harganya mulai dari 200 ribuan biasanya. Sebagus ini, luar biasa banget ya. Makanya aku kalau dapat hotel dengan harga oke, biasanya aku videoin dulu biar teman-teman jadikan referensi kalau ke kota apa gitu ya. Kayak sekarang aku di Semarang, mungkin teman-teman kalau lagi di Semarang pengen nginep ke hotel, bisa ke hotel yang aku tempatin sekarang. Harganya mulai 200 ribuan saja. Dan yang luar biasa dari hotel ini adalah attention to detailnya. Jadi di sebelah hotel ini kan lagi ada pembangunan ya. Nih gedung yang tinggi ini nih, ini lagi pembangunan. Tuh di bagian bawahnya tuh. Nah, karena ini lagi pembangunan, jadi kita tuh diberikan ini. Nih, tuh diberikan untuk penutup telinga. Terus juga ada tulisannya, terima kasih telah memilih Apik Hotel Simpang 5 Semarang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya selama menginap dikarenakan suara bising akibat proyek pembangunan gedung yang berada di sisi barat hotel. Jadi dikasih penutup telinga supaya tidak terlalu berisik mendengarkan pembangunan gedung yang ada di sebelahnya. Tuh, keren banget ya. Hotel mulai dari 200 ribuan, tapi bisa sedetail ini sampai ngasih penutup telinga. Luar biasa sekali. Oke, jadi sekarang hampir jam 9 pagi, ini bus yang menuju ke Cilacap ya, karena aku akan naik bus efisiensi yang startnya dari Jepara, itu di Semarang atau di mana Terboyo, itu jam 11 kalau nggak salah. Jadi masih ada waktu 2 jam lagi sebelum busnya diberangkatkan. Jadi ini aku agak santai, dari sini mau cari sarapan dulu, habis itu baru kita ke Terboyo. Bagaimana perjalanannya? Simak videonya sampai selesai.
sekarang aku sudah berada di kantor perwakilan efisiensi yang ada di Semarang Terboyo, lebih tepatnya ya. Jadi teman-teman kalau mau ke sini tinggal di Google Maps aja, efisiensi agen Terboyo. Nanti langsung sampai di sini dan aku baru aja melakukan pemesanan tiketnya dan masih dapat kursi depan nomor 2 ya, paling depan sebelah kiri di sebelahnya lorong jalan. Dan di sini sekarang terdapat 3 bus teman-teman. Ya, ada yang satu ke Purwokerto dari Semarang, yang 2 menuju ke Cilacap tapi yang business class. Kalau yang aku naikin itu yang gold class, itu dari Jepara menuju ke Cilacap. Sebenarnya aku udah pernah naik juga bus efisiensi gold class waktu itu dari Cilacap ke Jepara, sebaliknya ya. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan nonton video yang ini biar tahu itu aku startnya dari Cilacap. Dan sekarang ini untuk kantornya seperti ini. Di bagian belakang ini terdapat 2 bus ya. Ini yang menuju ke Cilacap dari Jepara business class, itu yang menuju ke Purwokerto dari Semarang. Terus di belakangnya tuh ada kali begini. Dan untuk kantornya ada di bagian depan. Kantornya tuh seperti ini. Jadi ada ruang tunggunya, ada tempat untuk reservasi tiketnya, ada toilet, musola. Jadi fasilitasnya cukup lengkap walaupun ini ada di pinggir jalan persis. Jadi untuk nunggu juga cukup nyaman ya teman-teman. Oke, ternyata ini jadwal keberangkatannya itu jam 10 dari sini. Busnya itu startnya dari Jepara jam 9. Jadi kalau efisiensi gold class itu ada 3 keberangkatan setiap harinya dari Jepara ataupun dari Cilacap. Kalau dari Jepara itu ada jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan juga jam 4 sore. Nah ini aku dapetnya keberangkatan jam 9 pagi dari Jepara. Jadi sampai sini jam 10 pagi dan tadi diinfo kalau busnya sudah masuk jalan tol. Jadi mungkin ke sini sekitar setengah jam lagi teman-teman. Aku kira jadwalnya jam 11 karena tadi kayaknya aku cek di Traveloka itu jam 11 deh. Tapi ternyata jam 10 pagi. Oke lah kalau gitu, ini aku cari sarapan dulu ya. Nggak tahu dekat sini ada yang jual makanan atau tidak. Nah, kalau bisnis kelas ini dia kelasnya di bawahnya yang kita naikin ya, yang gold class. Gitu. Ini nomornya E429, ini E410. Ini untuk kantor perwakilannya ada di sebelah sini. Ya, sekarang jam 9 lewat 54 menit. Ini akhirnya datang juga bus yang akan mengantarkan aku menuju ke Magelang. Ternyata ini bus yang unit yang lamanya ya. Kalau yang baru kan udah seperti ini semua. Nah, ini yang lama. Kalau aku udah pernah nih naik yang seperti ini nih. Dari Cilacap sampai ke Jepara. Persis unitnya seperti ini. Oke, yuk kita langsung naik aja. Ya, jadi sekarang aku sudah berada di tempat dudukku. Ini adalah kursi nomor 2, jadi paling depan sebelah kiri di samping lorong atau gangway. Dan di sini kita langsung diberikan selimut ya dan juga bantal. Jadi walaupun ini perjalanan siang hari tetap diberikan selimut dan juga bantal. Ini bantalnya berwarna grey, begitu juga dengan selimutnya, tapi ini selimutnya tebal sekali loh. Nah, mari kita lihat untuk lembar tiketnya. Jadi ini dia untuk lembar tiket untuk penumpang ya. Ini aku dari Semarang ke Gombong tulisannya. Jadi ini adalah rute paling pendeknya dengan harga Rp150.000. Jadi walaupun aku dari Semarang ke Magelang aja tetap dihitungnya dari Semarang ke Gombong teman-teman. Dan ini kita bisa lihat dashboardnya rapi sekali ya. By the way ini menggunakan sasis Hino RM280. Dan ini bus dari Jepara jam 9 tadi ya. Dan sampai ke Cilacap mungkin perjalanannya sekitar 10 sampai dengan 12 jam. Kemudian di sini ada TV yang bisa dilipat, kemudian ada kotak P3K yang ada isinya di sebelah sini. Dan juga ini walaupun bodinya menggunakan bodi Jetbus 3 tapi sekatnya memakai sekat dari Jetbus 5. Kemudian seperti biasa di bagian atas ada kompartemen penyimpanan atau bagasi penyimpanan di atas yang ada tutupnya. Tutupnya ini ada 2 warna ya, warna krim dan juga ada warna wood panelnya.
Kemudian di bagian kursinya ini ada armrestnya, tinggal diangkat seperti ini saja. Kita bisa mengistirahatkan tangan kita di sebelah sini. Kemudian ada tombol warna merah, ini adalah tombol untuk setting sandaran punggung atau reclining seat. Dan ini ada untuk leg restnya teman-teman. Leg restnya itu apa namanya ya? Dinkley, itulah namanya pokoknya. Dan ini bisa diatur posisinya maju dan mundur, tinggal kita sesuaikan seberapa nyaman posisi duduk kita. Gitu sih untuk di bagian interiornya, dan sebentar lagi kita akan diberangkatkan. Iya, sekarang jam 10:04. Ini kita sudah mulai bergerak ya, tapi di depan kita ada kemacetan karena di depan itu ada pertigaan. Bukan lampu merah sih, tapi kayak ya ada Pak Ogahnya gitulah. Jadi kalau Pak Ogahnya nutup jalan, ya udah akhirnya di sebelah sini jadi macet. Nah, teman-teman bisa lihat kan, dari Semarang ini menuju ke Magelang nantinya aku akan turun di depan Mall Artos ya, atau Armada Town Square. Menurut Traveloka kita akan menempuh perjalanan dengan waktu 2 jam saja. Tapi aku sih ragu ya bisa 2 jam sampai ke Magelang, karena sekarang ini kita perjalanan di pagi menuju siang hari, yang mana trafiknya itu akan lumayan ramai di depan nanti. Dan ini teman-teman, di Terboyo ini, mungkin kalau teman-teman yang domisilinya di sini udah tahu ya, kalau di Terboyo ini kalau hujannya lama dan juga deras, di sini tuh genangan airnya cukup tinggi. Nah, yang ada bus itu ya, itu adalah Terminal Terboyo, di depan belok kanan, dan di depan itu ada bus Jaya Utama dari Semarang menuju ke Surabaya. Lebih banyak bus lagi di bagian dalam sana, Terminal Terboyo. Nah, ini kita diberikan air mineral Cleo yang kecil. Ini sudah include di harga tiket Rp150.000 yang aku bayarkan. 5 menit sudah kita meninggalkan agen atau kantor perwakilan efisiensi di Terboyo. Yang aku rasakan adalah bus ini tuh rasanya hampir sama ya. Dari 2 tahun lalu aku terakhir naik bus ini dari Cilacap menuju ke Jepara. Padahal ini kita di kecepatan 80 km per jam. Tapi di bagian interiornya ini masih sangat senyap sekali. Seperti tidak ada perubahan dari 2 tahun lalu. Tapi memang kalau efisiensi itu perawatan unit atau armadanya itu memang ketat banget sih. Makanya biasanya unit-unit X efisiensi itu kondisinya sangat prima dan ready to use. Karena memang ini umurnya sudah 2 tahun lebih aja kondisinya masih kayak seperti baru. Walaupun memang dari sisi sasisnya ya, ini kan menggunakan sasis Hino RM keluaran awal-awal banget ya. Itu berasa banget limbungnya, apalagi ketika dibelokan seperti ini dengan kecepatan tinggi. 15 menit dari agen atau kantor perwakilan efisiensi di Terboyo, ini kita tiba di daerah Serondol Wetan atau lebih dikenalnya dengan Sukun. Nah, di sini efisiensi juga ada agen atau kantor perwakilannya. Ini di depan biasanya masuk ke kiri, ya belok kiri nggak nih? Oh iya, kita belok kiri dan di sini biasanya akan berhenti sebentar untuk menaikkan penumpang dan juga menunggu keberangkatannya jam 10:30. Semoga selamat pada tujuan. Kalau cocok tak apa-apa. Mas, punten ya Mas. Ayo Mas. Punten nggih. Ya Mas. 325 enggak boleh. Jadi 10 korban 1 enggak apa-apa. Iya, tepat jam 10:30 kita melanjutkan perjalanan kembali dari agen atau kantor perwakilan efisiensi di Sukun. Setelah ini kita sudah tidak lewat jalan tol lagi, bahkan sampai ke Cilacap ya teman-teman. Jadi sudah full lewat jalan biasa. Oh
Oh iya, untuk efisiensi dengan kelas Gold atau Gold Class ini ada toiletnya di bagian tengah seperti ini teman-teman. Jadi aku baru aja dari toiletnya. Dan seperti biasa kalau jalan ketika busnya itu sedang dalam perjalanan, jangan pegangan kursi ya, tapi pegangan di bagian atas di handrailnya. Karena kalau pegangan kursi, nanti kita akan mengganggu penumpang yang duduk di kursi tersebut. Dan luar biasa ya, ini interiornya masih seenak itu teman-teman. Iya, karena aku jarang sekali lewat sini ya, jujur aja. Jadi agak amazed melihat pemandangannya di depan kita tuh ada gunung. Dan kalau dari sini tuh nanjak terus teman-teman. Nah, yang aku rasakan dari bus ini adalah ketika nanjak itu kok enteng banget ya. Kayaknya ini mesinnya sudah tidak standar lagi nih. Karena aku cukup hafal ya Hino RM ketika ditanjakan tuh seperti apa. Dan bus ini enteng sekali ketika nanjak-nanjak. Di sebelah kanan kita adalah jalanan menuju ke Bandungan. Bandungan ini adalah salah satu tempat wisata juga. Biasanya untuk orang-orang yang mencari dingin-dingin bisa ke sana. Di sini itu tanjakannya cukup curam teman-teman. Bisa dilihat di depan ini ada truk yang pelan sekali. Ini kita nanjak di kecepatan 10 km per jam ya teman-teman, bisa lihat ya. Cuman 10 km per jam saja. Kebayang nggak? Ini truk jalan berapa ini? 5 km per jam aja nggak ada nih kayaknya truk ya. Cukup mengerikan kalau kita lewat sini karena ya banyak truk seperti itu yang nanjaknya tuh kayak effortnya luar biasa sekali. Jadi teman-teman kalau lewat sini hati-hati, jangan di belakang truk yang lagi nanjak. Oke, sekarang kita sudah berada di persimpangan Terminal Bawen ya. Jadi di sebelah kiri ini sekarang adalah Terminal Bawen. Aku kalau ngeliat Terminal Bawen ini jadi teringat oleh sesuatu beberapa tahun lalu yang cukup menyebalkan atau bisa dibilang sangat menyebalkan di terminal ini. Apakah ini kita masuk ke dalam terminal? Oh, sepertinya tidak ya. Jadi ini kita langsung tidak mampir ke dalam Terminal Bawen.
Tepat jam 12 siang ini kita melewati Terminal Secang Magelang dan sepertinya ini kita akan masuk. Oh iya, ini kita memasuki Terminal Secang. Jadi di sini juga ada kantor perwakilan atau agen dari Bus Efisiensi. Mungkin di sini ada penumpang yang baru naik atau penumpang yang mau turun ya. Kita tiba di persimpangan. Kalau lurus itu menuju ke kota Magelang, pusat kota Magelang maksudnya. Ini kita seperti biasa untuk bus dan juga kendaraan besar belok kiri di sini. Ini adalah jalan bypass atau lingkar luar. Ini angkot kenapa tiba dia habis ke kiri langsung ke kanan. Nah, jadi kita tiba di lingkar luar Magelang dan ini tiba-tiba mendung dong di sini. Oke teman-teman, perjalanan 2 jam 20 menit ya dari Terboyo sampai ke Magelang. Ini aku turun seperti biasa di Artos Mall karena harusnya setelah ini aku mau bikin video di New Armada, tapi ini pas banget aku sampai tiba-tiba gerimis yang langsung besar gerimisnya. Oke, jadi gitu aja perjalanan kita kali ini mencoba bus efisiensi Gold Class dari Semarang ke Magelang. Sebenarnya kalau teman-teman cuma dari Semarang ke Magelang sih ada banyak sekali opsi ya, terutama travel atau shuttle yang harganya setengahnya dari bus efisiensi Gold Class ya, mulai dari 70 ribuan kayaknya udah banyak deh, kayak Joglo Semar, Sabila, City Trans, itu banyak lah opsinya. Tapi kalau teman-teman suka naik bus yang nyaman ya naiklah efisiensi Gold Class seperti aku tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.